lagi dengan Ibu Okta. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Coba ambil buku paket kalian lalu buka halaman 79. Nah, di sana kalian bisa melihat tema 6, menjadi masyarakat sehat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 6 yang berkaitan dengan menjadi masyarakat yang sehat. Lalu apa ya yang akan kita bahas di tema 6 ini? Yuk sama-sama perhatikan video ini ya. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu bagian A, memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Kalian bisa menemukan ini di halaman 81. Nah, Ibu mau tanya nih ke kalian, ada yang masih ingat nggak apakah itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan ya, bukan hasil karangan. Pintar sekali. Lalu, Bu, apa sih yang akan kita pelajari dari bagian A ini? Nih, coba kalian perhatikan lagi judulnya. Memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membacanya. Berarti kita akan memperkirakan informasi dari sebuah judul buku non-fiksi. Nah, judul buku non-fiksi. Buku-buku non-fiksi itu biasanya berkaitan dengan apa ya? Pasti biografi atau buku pelajaran atau esai atau artikel dan kesehatan dan masih banyak lagi. Pintar sekali. Oke, kali ini kita akan memperkirakan informasi dari judul buku. Tentunya buku non-fiksi ya. Nah, di sini Ibu sudah punya buku pelajaran. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada buku kreasi seni budaya dan prakarya. Ya. Jadi, sebelum kita baca isinya, tentu kita harus memperkirakan dulu isi bukunya apa sih berdasarkan dari judul buku yang ada di sini. Kira-kira menurut kalian ini isinya tentang apa ya kalau diperkirakan dari judul bukunya yang bertuliskan kreasi seni budaya dan prakarya? Ya, benar sekali. Pasti isinya berkaitan dengan pelajaran yang membahas tentang kreasi seni budaya dan prakarya. Coba kita lihat di dalamnya ya, benar atau tidak? Benar sekali. Di sini ada banyak hal yang bisa dibahas, yaitu pertama reklame. Itu berkaitan dengan seni budaya tidak? Berkaitan ya, berkaitan dengan seni budaya dan prakarya. Reklame, terus apa lagi? Nada, bernyanyi itu berkaitan dengan seni budaya dan prakarya. Segala sesuatu hal yang berkaitan dengan berkarya ada di dalam buku ini. Lalu, bagaimana dengan buku yang ini? Ini sebenarnya buku fiksi ya, tapi nggak apa-apa, kita jadikan contoh aja hanya untuk membahasnya aja ya. Tapi kalau untuk yang di sini harusnya kita membahas teks non fiksi. Ibu sudah kasih kalian contoh satu buku non fiksi. Yang satu ini adalah buku fiksi ya. Nah, di sini ada tulisan judulnya Hadiah Terindah untuk Sofia. Nah, kalau menurut kalian berdasarkan dari judul buku yang ada di sini, kira-kira isinya berkaitan tentang apa ya? Pintar sekali. Sudah jelas sekali ya terlihat, pasti di dalamnya bercerita tentang bagaimana seseorang ingin memberikan hadiah terakhir untuk seseorang bernama Sofia. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian B, menyampaikan kemungkinan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membacanya. Sudah jelas ya, dari judulnya juga menyampaikan kemungkinan informasi. Jadi masih memperkirakan, tadi udah memperkirakan isinya kira-kira tentang apa ya. Nah, sekarang menyampaikannya. Jadi tadi udah diperkirakan, sekarang disampaikan. Masih belum boleh membacanya ya, karena di sini ada tulisan sebelum membacanya. Jadi kalian belum boleh buka dulu nih.
belum boleh dibuka, tapi masih tetap di depan. Lalu yang tadi kalian udah memperkirakan nih isinya tentang apa ya? Lalu sekarang bagian kalian menyampaikannya. Caranya gimana menyampaikannya? Nah, untuk bisa memperkirakannya, kalian bisa langsung saja menyampaikan, oh kira-kira ini buku pasti di dalamnya ceritanya berkaitan dengan hadiah terindah untuk Sofia. Pasti ada orang lain nih yang mungkin akan memberikan hadiah kepada seseorang bernama Sofia. Atau sebentar lagi Sofia itu akan ulang tahun atau melaksanakan hal apa gitu, atau sedang merayakan apa sehingga Sofia ini ingin diberikan hadiah terakhir. Atau kemungkinan besar orang yang ingin memberikan hadiah terakhir untuk Sofia itu ingin pergi jauh, atau Sofianya yang akan pergi jauh sehingga diberikan hadiah terakhir. Seperti itu ya kalau misalnya kalian ingin memperkirakan dan menyampaikan. Oke, jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah nih, sebelum kalian membuka bukunya pasti kalian harus melihat dulu judulnya. Nah, kalau misalnya kalian datang ke toko buku atau ke Gramedia, ke Togamas, atau ke manapun yang menjual buku, pasti buku-buku di situ ada yang belum terbuka, masih tertutup ya, disegel sama plastik tipis ya. Nah, di situ kalian kan pasti nggak bisa baca isinya nih. Nah, kalian harus memperkirakan dulu isinya berkaitan dengan apa sih. Nah, di memperkirakan itu, untuk bisa memperkirakan kalian harus membaca dulu judulnya. Nah, kalian bisa tahu isinya dari membaca judulnya. Nah, seperti contohnya buku ini, seperti yang sudah Ibu jelaskan ya. Setelah kalian perkirakan, kalian coba menyampaikannya. Ya boleh ketika di dalam hati boleh, atau kalian langsung menyampaikannya secara pelan karena misalnya belanjanya sendiri, atau ketika belanjanya sama temen atau sama ayah ibu kalian, kalian boleh menyampaikannya, mah ini kira-kira buku ini berkaitan sama apa sih? Nih, kalau menurut AA atau menurut Teteh atau menurut Dede atau menurut Neng, ini bukunya berkaitan dengan ini. Boleh nggak sih beli? Kayaknya bagus deh, gitu ya. Itu salah satu cara agar kalian yakin kalau isinya tuh bagus. Kalian perkirakan dulu. Nah, selain itu kalian bisa balik bukunya. Biasanya di balik bukunya itu ada sinopsis singkat berkaitan dengan isi daripada si buku tersebut. Jadi dari sinopsis di situ kalian bisa memperkirakan juga isinya tuh berkaitan dengan apa ya, ceritanya bagus atau enggak sih gitu. Biasanya kalau di buku-buku itu di bawahnya ada recommended atau feedback dari orang-orang yang pernah membaca buku tersebut. Jadi itu juga bisa jadi acuan kalian untuk membeli buku. Seperti itu ya. Nah, begitulah cara kalian untuk mendapatkan informasi dari sebuah buku atau sebuah teks. Yang pertama kalian harus baca dulu judulnya, lalu memperkirakan. Setelah itu kalian menyampaikannya. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu senang sekali karena Ibu bisa memberikan ilmu kepada kalian, ilmu baru. Semoga ini menjadi ilmu baru untuk kalian ya. Kalau misalnya kalian masih belum paham atau belum mengerti, jangan diem-diem aja ya. Kalian boleh langsung bertanya kepada wali kelas kalian masing-masing atau guru kelas kalian masing-masing. 6A boleh bertanya ke Ibu, 6B boleh bertanya ke Pak Zian, 6C boleh bertanya ke Bu Linda. Seperti itu ya. Oke, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini. Semoga menjadi berkah untuk kita semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.